Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru MTS WTSM Muarangasem kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat diberi kesehatan, kenikmatan, kerahmatan dengan tidak ada suatu halangan apapun, walaupun di masa pandemi yang darurat seperti ini. Semoga kita semua dapat diberi kesehatan, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hari ini Matsama hari ketiga. Hari pertama, hari Senin kemarin, kalian sudah mendapat pembelajaran tentang kemadrasahan, bagaimana Madrasah MTS WTSM berdiri dari tahun 1984 sampai 2021. Kemarin di hari Selasa kalian sudah mendapatkan materi yang pertama, materi kurikulum kemadrasahan. Apa saja mata pelajaran yang ada di MTS WTSM, dan juga materi yang kedua kemarin yaitu tentang tata tertib madrasah. Nah, untuk hari Rabu ini, atau hari terakhir masa ta'aruf siswa madrasah, kalian akan mendapatkan satu materi yaitu tentang kegiatan dan organisasi kesiswaan. Apa saja yang ada di dalamnya nanti kalian akan tahu apa saja kegiatan yang dilakukan siswa madrasah MTS WTSM. Apa saja acara, kegiatan, dan juga prestasi yang diraih oleh siswa MTS WTSM. Bagaimana caranya madrasah membentuk karakter satu siswa. Nanti kalian tahu semuanya, nanti ada. Ya, seperti itu. Kita langsung saja ya untuk materi pada pagi hari ini, kegiatan keorganisasian kesiswaan. Sebelum masuk ke materi, mungkin dari adik-adik semua belum pada kenal ya siapa saya, seperti itu. Alangkah baiknya saya perkenalkan dulu. Nama saya Hafizun Arif, ya SPD. Pak Arif ini mengampu mata pelajaran IPA, mengajar kelas 8 dan juga kelas 9. Ya, nanti untuk IPA kelas 7 tidak sama Pak Arif, tapi sama Bu Rusi. Ya, alamatnya Pak Arif di Bandar. Ya, di Bandar. Jadi kalian kalau jalan-jalan ke Bandar, ke Ekopat, bisa mampir ke rumahnya Pak Arif sambil jalan-jalan. Ya, silahkan. Nah, langsung saja untuk materi pagi hari ini, yaitu kegiatan organisasi kesiswaan. Visi madrasah MTS WTSM yaitu berilmu, berprestasi, berbudaya, dan beramal berdasarkan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagaimana caranya suatu madrasah ini MTS WTSM mewujudkan visinya? Ya, bagaimana caranya visi ini bisa terwujud seperti itu? Nah, visi ini akan terwujud manakala semua pihak, terutama siswa, itu aktif, ya. Aktifnya bagaimana? Aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru, dan yang paling pasti dan paling wajib itu adalah siswanya ikut berorganisasi. Nah, nanti kita akan bedah organisasi apa saja yang ada di MTS WTSM, dari ekstrakurikulernya apa saja, dan juga OSIS, PK, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tampilan nih, ya, ada gambar kakak kelas ini yang sudah lulus, bawa piala, ada 3 siswa. Nah, ini salah satu siswa MTS WTSM, alhamdulillah berprestasi seperti ini. Ini
kejuaraannya tingkat kabupaten dan juga provinsi. Ada Mas Maruf Fahmi yang pegang piala, yang putra yang pegang satu piala itu Mas Maruf Fahmi, tengahnya Mbak Miladia Nur, dan yang sampingnya adalah Mas Lukmanul Haki. Mereka semua sudah melanjutkan di SMA-nya masing-masing, ya. Lanjutkan lagi. Nah, di sini ada prestasi siswa. Nih, ada beberapa prestasi yang sudah diraih oleh siswa MTS WTSM Warongasem. Salah satunya ini ada prestasi pencak silat ya di lomba Popda, ada juga MTQ ya, MTQ putra dan MTQ putri. Nah, selanjutnya di sini selain mendapatkan piala piagam dari kabupaten provinsi, dari madrasah pun nanti siswa yang berprestasi mendapatkan. Apakah yang didapatkan? Yang didapatkan adalah ada piala, ada piagam, dan juga ada beasiswa berprestasi. Nah, ada beasiswanya. Di situ ada gambar ya, gimana Ibu Kepala Madrasah menyerahkan piagam, piala, ya, sertifikat untuk siswa-siswa yang berprestasi. Jadi nantinya siswa yang berprestasi di MTS WTSM itu dapat penghargaan yang setinggi-tingginya dari madrasah. Pak, piagam sertifikat dari madrasah setelah lulus apa gunanya, Pak? Kan cuma kertas dan sebagainya. Loh, ini ada gunanya, ada nilai tambahnya. Nanti kalau saat kalian mau melanjutkan ke SMA atau SMK, ini nilainya bisa ditambah dari piagam sertifikat kelompaan kejuaraan ini, ya. Jadi masih bisa digunakan. Selanjutnya, nah ini Pak tampilkan siswa-siswi lulusan yang ini tahun 2020. Ya, ini lulusan tahun 2020, di mana tahun 2020 ini banyak siswa madrasah MTS WTSM itu melanjutkan sekolah di SMA, SMK favorit di lingkungan Pekalongan dan juga Batang. Ya, ini salah satunya nih, yang paling atas ini ada Mas Mahrus Fahmi. Dia peringkat 1 zona prestasi di SMA Negeri 1 Negeri 4 Pekalongan. Ini Mas Mahrus Fahmi. Sekarang dia aktif di organisasi siswa OSIS dan juga di Rohisnya. Ya, itu Mas Mahrus Fahmi. Berarti sekarang masuk di kelas 2 SMA. Pak, samping kirinya ada Mbak Evianti. Mbak Evianti ini peringkat 6 zona prestasi di SMK Negeri 1 Batang. Ya. Sampingnya lagi ada Mas Lukmanul Haki. Nah, ini Mas Lukman ini spesial. Bagi kami di madrasah itu spesial. Kenapa spesial? Karena dari kelas 7 sampai kelas 9 dia siswa yang sangat berprestasi. Ya, dapat beasiswa plus dan juga peringkat 5 zona prestasi di SMA Negeri 2 Batang. Ya, ini masing-masing berprestasi semua. Ada juga yang melanjutkan di SMA Negeri 1 Batang. Ini ada Mbak Ayu Anggita dan Mbak Putri. Terus yang di MAN 1 Pekalongan juga ada Mbak Rizky Amalia dan Mbak Safira Nurulita. Ada juga yang di SMA Negeri 1 Kedengguni, ini ada Mbak Nelis. Ada juga yang di SMK Negeri 1 Kedengguni ada Mas Iqbal Maulana. Ini SMA di lingkungan Pekalongan Batang, ini yang berprestasi yang tinggi, ya. Namanya SMA favorit semua. Siswa MTS WTSM bisa masuk ke sana? Oh, sangat bisa. Ini buktinya sudah ada, ya. Ya, buktinya sudah ada. Jadi tidak ada pertanyaan, tidak ada alasan lagi. Kalau lulus dari MTS WTSM tidak bisa ke sana, tidak bisa ke SMA Negeri 1 Batang, tidak bisa ke SMA 4, tidak bisa ke SMK Negeri 1 Kedengguni yang favorit. Ya, jadi bisa semuanya, ya, bisa ke SMA negeri bisa. Nah, selanjutnya lagi, nah ini sebaran lulusan tahun 2020. Ini banyak sekali, ya. Ada yang melanjutkan di pondok pesantren, ada yang di MA Al-Irsyad Demak. Ini MA keterampilan Al-Irsyad Demak juga spesial bagi MTS WTSM. Setiap tahun kami mengirimkan siswa lulusannya masuk ke Demak,
ya. Setiap tahun pasti mengirimkan. Jadi sudah ada kerjasama dengan MTS Badasim. Silakan yang nantinya kelas 9 mau melanjutkan ke MA dan juga di pondok pesantren bisa ke Al Irsyad Demak seperti itu. Ada juga yang melanjutkan di MA Darul Falah Jepara, Pondok Tremas Pacitan juga ada. Ya, di sini kita bisa lihat beberapa nama sekolah yang bisa dimasuki oleh lulusan MTS Badasim Warung Asem. Ini di tahun 2020, berarti tahun kemarin. Yang tahun sekarang bagaimana? Yang tahun sekarang juga alhamdulillah beberapa siswa juga masuk di SMA favorit. SMA 4 Pekalongan juga ada beberapa yang sudah masuk. SMA 1 Batang Semantang, SMA baik juga itu juga ada yang masuk, ya. Jadi ada semuanya. Jadi tidak masalah. Nah, lanjut. Kenapa mereka lulusannya Pak Arif tampilkan di sini biar kalian tahu bahwa MTS Badasim itu sudah memiliki plus yang luar biasa. Satu, MTS Badasim itu sudah akreditasinya A. Tahu kan akreditasi A? Akreditasi A itu akreditasi terbaik, sekolah terbaik. Kalau MTS Badasim madrasah terbaik, itu sudah A. Nanti bisa nilai plus untuk melanjutkan di SMA atau SMK. Yang kedua, MTS Badasim mulai tahun ini sudah beri tambahan nama menjadi julukannya madrasah unggulan. Nah, ini juga nilai plus dari MTS Badasim juga sebagai madrasah unggulan. Di Kabupaten Batang hanya ada 3 madrasah unggulan, yaitu MTS Badasim, MTS Negeri 1 MTS Batang, dan MTS Asila Limpung. Ini hanya masih ada 3 ya madrasah unggulan. Nah, seperti ini. Jadi kalian masuk daftar di MTS Badasim itu tidak ada ruginya sama sekali, ya. Kalian mau melanjutkan kemanapun bisa. MTS-nya sudah bagus, akreditasinya A. MTS unggulan, ya, sudah ada semua, keterampilan pun lengkap, seperti itu. Nah, kenapa tadi Pak Arif melihatkan kok lulusannya kepada kalian semua? Nantinya biar kalian juga tahu bahwa lulusan MTS itu sangat luar biasa siswanya, ya. Jadi tidak ada keraguan lagi untuk kalian bisa nantinya mengikuti pembelajaran di MTS Badasim. Nah, bagaimana pembelajarannya, bagaimana kegiatan siswanya, kenapa siswa-siswi MTS Badasim bisa berprestasi, mendapat piala kabupaten provinsi, dan juga bisa melanjutkan ke SMA, SMK yang favorit juga. Nah, kita lanjut. Di sini ada pembiasaan kemadrasahan, ya. Nah, yang pertama, setiap pagi di MTS Badasim itu melaksanakan kegiatan pembacaan Al-Quran, ya, setiap pagi, dan juga sholat duha berjamaah. Ini setiap pagi di MTS Badasim itu ada, ya, sebelum KBM, berarti jam 7 ya, sebelum masuk. Terus ada juga pembiasaan yaitu sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Jadi jam 12 pas saat waktunya duhur tiba, seluruh siswa-siswi MTS Badasim sholat duhur berjamaah, ya, seperti itu. Ini pembelajaran ini, pembiasaan baca Al-Quran tiap pagi, sholat duha, sholat duhur berjamaah, itu dilakukan ya saat siswa-siswi bisa masuk, ya, karena sekarang masih pandemi seperti ini, ya, pandemi COVID-19 yang masih menyebar banyak. Jadi siswa-siswi masih tidak diperbolehkan untuk berangkat, jadi masih di rumah masing-masing. Akan tetapi walaupun kalian masih di rumah masing-masing, Pak Arif harapkan untuk pembiasaan membaca Al-Quran, sholat duha, sholat duhur berjamaah, sholat 5 waktu ya berjamaah juga dilaksanakan di rumahnya, seperti itu, ya. Selanjutnya, di samping pembiasaan juga kegiatan setiap tahunnya, di sini ada peringatan Maulid Nabi, ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini biasanya setiap tahun kami
laksanakan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk bisa memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Nah, untuk apa kok bisa memperingati? Wah, manfaatnya banyak sekali. Salah satunya sebagai contoh, sebagai suri tauladan bagi siswa-siswi untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, silaturahmi ke rumah-rumah Bapak Ibu guru. Nah, ini juga dilaksanakan siswa-siswi MTS BTSM biasanya saat lebaran, kadang ada yang keliling seperti itu ya. Tiap kelas biasanya ada yang keliling ke wali kelas, ke guru-guru seperti itu. Ini sudah terbiasa di kami di MTS BTSM. Nanti kalian di kelas 7 bisa mengikutinya nanti. Terus selanjutnya, sebagai meningkatkan kedisiplinan siswa, di MTS BTSM juga sudah menggunakan absensi dengan fingerprint. Jadi absensi siswanya tidak manual tulis tangan atau apa disebutkan, tetapi sudah pakai mesin, jadi fingerprint. Nanti masuk ke komputer seperti itu ya. Ini untuk meningkatkan kedisiplinan siswanya. Selanjutnya tadi ada pembacaan Al-Quran, sholat duha dan sebagainya. Nah, ini yang olahraga bersama. Jadi kita berusaha dari lahir dan juga batinnya. Nah, ini olahraga bersama untuk badannya menjadi sehat ya. Olahraga bersama ini biasanya kita rutin, bisa 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali untuk MTS BTSM nanti. Tapi kalau sudah berangkat, karena belum bisa berangkat ke sekolah, olahraganya di rumah masing-masing ya. Wajib berjemur, olahraga juga. Yang selanjutnya di sini juga untuk menanamkan peduli terhadap lingkungan, juga ada beberapa kegiatan siswa yang salah satunya yaitu penanaman tanaman obat. Ini atau penanaman di taman ya, di depan kelas 9D seperti itu. Biasanya ada. Nanti kalau sudah berangkat bisa dilanjutkan lagi untuk penanamannya karena untuk kepedulian lingkungan. Selanjutnya untuk mengasah keterampilan siswa juga di MTS BTSM juga ada mata pelajaran teknologi informatika atau komputer. Nah, ini yang sebagai unggulan juga dari MTS BTSM, kita punya 2 lab komputer ya, masing-masing lab itu 24 komputer, berarti kalau 2 menjadi 48 komputer lebih. Nah, ini digunakan untuk pembelajaran siswa. Diharapkan setelah siswa-siswi MTS BTSM mengikuti pembelajaran TIK atau komputer, ini nanti setelah lulus sudah bisa mengoperasikan komputer. Jadi sudah tidak canggung lagi megang mouse, megang keyboard di depan komputer, itu sudah tidak canggung lagi seperti itu. Nah, pembiasaan yang selanjutnya yaitu ada upacara bendera. Nah, upacara bendera ini biasanya kita laksanakan saat-saat ada momen-momen hari besar seperti upacara bendera hari kemerdekaan 17 Agustus, terus juga hari pahlawan dan sebagainya. Ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme dari siswa-siswinya. Selanjutnya untuk kegiatan siswa-siswi yang setiap tahunnya rutin yaitu santunan anak yatim dan yatim piatu. Nah, ini juga kita laksanakan setiap tahun di bulan Muharram. Jadi kalau ini sudah bulan Juli, berarti Muharram nanti bulan Agustus kita akan melaksanakan santunan anak yatim. Ini juga untuk memberikan rasa peduli terhadap sesamanya ya. Pembelajaran yang sangat luar biasa untuk siswa-siswi MTS. Nah, selain pembiasaan itu, kami di MTS BTSM di bidang kesiswaan juga mengikuti perlombaan-perlombaan yang digelar oleh di kabupaten ya, baik itu Kementerian Agama maupun dari Dinas Pendidikan. Salah satunya di sini ada lomba MTQ. Nah, ini tahun kemarin lomba MTQ ini lomba daring ya. Karena masih pandemi jadi lombanya daring seperti itu. Selanjutnya lagi di sini ada lomba bahasa Arab di MAN 1 Pekalongan. Ini yang alhamdulillah kebetulan Mbak Nelis juara 1 di MAN Kota Pekalongan. Ini karena
bisa ke MAN 1 Pekalongan, berarti ini sebelum pandemi, yaitu tahun 2019. Ini juara 1 di tingkat Karsidenan Pekalongan. Kami mengikuti. Jadi kalau ada informasi tentang lomba dan sebagainya, Jawa kami mengikuti. Gunanya untuk apa? Untuk mengasah kemampuan siswa-siswi MTS, baik itu di bidang olahraga, bidang keagamaan dan sebagainya. Hingga kami tetap mengikuti seperti itu. Nantinya kalau siswanya dapat piagam, dapat sertifikat, dapat piala, nanti dari madrasah dapat beasiswa, ya, dapat beasiswa, dan juga nantinya bisa digunakan untuk tambah nilai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMA ataupun SMK. Nah, itu kebiasaan yang dilakukan oleh siswa-siswi MTS Wedasim. Nah, selain itu di MTS Wedasim ini kegiatan siswanya tidak hanya pembiasaan pagi sampai siang saja, akan tetapi kegiatan sorenya pun penuh ataupun ramai, ya, yaitu adanya ekstrakurikuler. Nah, ada berapa ekstrakurikuler ini di MTS Wedasim? Nah, nanti untuk kelas 7 siswa yang baru silakan milih, ya, milih ekstrakurikuler yang sekiranya untuk mengembangkan diri kalian. Kamu pengennya apa? Ya, mau mengembangkan apa? Mau ikut ekstra apa? Pari wajibkan untuk kelas 7 ini wajib pramuka, satu wajib pramuka. Pak, kalau pramuka saja boleh enggak? Boleh. Kalau hanya 1 silakan. Pak, kalau saya mau ikut 2 boleh enggak? Boleh. Mau ikut 4 boleh enggak? Boleh, silakan. Ya, semakin banyak ikut ekstra, semakin banyak kalian ikut organisasi, itu semakin bagus. Ya. Kenapa? Karena dari pengalaman dan juga ini Bapak Ibu guru, dewan guru di MTS Wedasim, baik itu staf TU dan ya, itu juga di organisasi di luar itu banyak. Contohnya ada Pak Kuat, tahu kan Pak Kuat kemarin yang ngisi tata tertib madrasah. Pak Kuat itu sekarang menjabat sebagai Humas di MTS Wedasim, dan juga di luarnya itu ikut organisasi juga. Apa? Ikut organisasi ketua Tanfidiyah MWC NU Warungasem. Jadi Pak Kuat itu ketuanya di sana. Jadi silakan kalau kelas 7 silakan ikut berlomba-lomba mengikuti organisasi atau ekstra yang ada di MTS. Semakin banyak semakin bagus, ya. Nah, yang pertama ada ekstrakurikuler pramuka. Ini wajib untuk kelas 7, ya. Tahun ini wajib kelas 7. Pak, berangkatnya kapan pramuka? Biasanya hari Jumat kita berangkat. Karena masih pandemi, tidak boleh keluar rumah, jadi untuk ekstra semuanya baik itu pramuka dan lainnya masih di nonaktifkan atau tidak berangkat terlebih dahulu. Mungkin karena kalau pandemi sudah selesai bulan September, kalian berangkat bulan September untuk ekstranya, seperti itu. Ya, ini pramuka. Ini ada beberapa kegiatan, foto kegiatan untuk yang ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler yang kedua, di sini ada tahfidz Al-Qur'an, ya, ada ekstra tahfidz Al-Qur'an. Nantinya diharapkan banyak siswa kelas 7 yang bisa berminat masuk di ekstra tahfidz Al-Qur'an ini untuk mengembangkan hafalan Al-Qur'annya, ya. Hafalan Al-Qur'an pertama juz amma 30 juz, selanjutnya juz 1 sampai juz 30, seperti itu. Ekstrakurikuler yang ketiga ini ada marching band, ya, Gema Nada Mahardika. Ini marching band MTS Wedasim sudah lama berdiri, ya, sudah diundang kemana-mana. Pastinya kalian juga sudah tahu, mungkin di desanya masing-masing pernah melihat siswa MTS bermain marching band seperti itu, ya. Jadi kami juga sudah ada sejak lama marching band. Yang selanjutnya ada ekstrakurikuler rebana Al-Wadah, ya, ada rebana juga. Rebana ini juga salah satu spesial di MTS Wedasim. Dulu pernah masuk di lomba tingkat nasional di Palembang.
juga salah satu yang unggulan juga di MTS Hasim Warangasem. Silakan nanti kalau yang biasa rebananya di rumah mau mengembangkan rebananya di MTS, silakan ikut di ekstrakurikuler rebana. Yang ekstrakurikuler selanjutnya ada Palang Merah Remaja atau PMR, ya, PMR Wira Madya, PMR Madya, ya. Ini berkaitan dengan kesehatan, ya, pertolongan pertama anak yang luka, pingsan dan sebagainya. Yang nantinya bercita-cita ingin menjadi perawat, ingin menjadi bidan, silakan, ya, masuk di ekstrakurikuler PMR sebagai pembelajaran awal kalian, mimpi kalian untuk menjadi perawat, dokter dan sebagainya bisa dari sini. Yang selanjutnya di sini ada ekstrakurikuler pencak silat, olahraga, ya, pencak silat. Ini pencak silatnya di MTS Hasim sudah banyak berprestasi di kejuaraan-kejuaraan, kami sudah mendapatkan pialanya. Yang selanjutnya, ekstra selanjutnya di sini ada ekstra olahraga, ya, ada tenis meja. Yang tenis meja ini sudah rutin kami laksanakan, ya, untuk tenis meja, karena di Popda, di Persema juga di kejuaraan yang lain biasanya ada tenis meja. Pak, kalau futsal mau ada nggak, Pak? Nanti kalau misalkan ada banyak yang siswa yang bermain futsal, ada yang biasanya di rumah sudah masuk SSB, ya, sekolah sepak bola, atau di rumahnya bisa bermain bola, silakan bisa masuk di futsal, karena nantinya di futsal juga ada bidang yang dilombakan di pekan olahraga madrasah atau Persema. Kemungkinan Persema tahun 2022 atau 2023 seperti itu bisa. Karena juga di MTS Hasim sudah ada lapangannya, ya, ada lapangan futsal sudah ada, tinggal kita laksanakan nanti, tapi kalau sudah pandemi selesai. Nah, ini yang selanjutnya ada ekstrakurikuler terbaru, ya, mulai tahun ini, yaitu karya ilmiah remaja atau KIR. Nah, ini kita kembangkan, gunanya untuk apa? Guna untuk mencetak generasi peneliti, ya, siswa untuk mencoba pembelajaran untuk bagaimana caranya membuat proposal, bagaimana melakukan penelitian, seperti itu. Nah, untuk saat ini kami di tim, ya, di tim kesiswaan mengikuti lomba karya ilmiah remaja, atau kalau di madrasah itu disebut dengan MyRes, ya, MyRes tahun ini masih berlangsung. Insya Allah kami akan mengirimkan beberapa proposal MyRes, ya, digunakan untuk mengikuti perlombaan itu. Tahun kemarin kita sudah masuk 6 proposal seperti itu kan, dan alhamdulillah karena sudah masuk 6 proposal, MTS Hasim tahun ini sudah mulai adanya tambahan titel, yaitu madrasah unggulan. Yang selanjutnya, selain KIR, kami juga mempersiapkan siswa-siswinya untuk kejuaraan Olimpiade OSN KSM, ya, kompetisi sains madrasah. Nah, ini pembelajar yang siswa-siswa pinter, yang siswa-siswanya di SDMI-nya ranking 1, siswanya pengen mengikuti lebih dalam tentang bagaimana caranya trik-trik menjawab soal, bisa, ya, mengikuti ekstrakurikuler OSN KSM di MTS. Nah, berbagai macam ekstrakurikuler ini nantinya akan dibantu, ya, akan diikuti oleh organisasi siswa. Nah, organisasi siswa yang ada di MTS Hasim itu ada 2. Yang pertama ada organisasi siswa intrasekolah atau biasanya disebut dengan OSIS, ya. Nah, ini ada beberapa slide, ya, kegiatan-kegiatan OSIS yang ada di MTS Hasim Warangasem, baik itu tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Nah, ini ada beberapa juga kegiatan-kegiatan OSIS. Di situ ada kegiatan upacara bendera, ya. Di situ ada pengibaran bendera. Ini kalau saat upacara bendera kami pakaiannya tidak lagi pakaian seragam keseharian, tetapi sudah seperti pasukan Paskibra, ya. Paskibra itu pasukan pengibar bendera, putih-putih berpeci. Ada santunan-santunan dan sebagainya. Nah, untuk tahun kemarin pemilihan
ketua OSIS dilaksanakan dengan online atau e-voting ya. Karena masih pandemi, siswa tidak berangkat, jadinya kami melaksanakan pemilihan ketua OSIS dilaksanakan dengan voting atau online ya, e-voting seperti itu. Dan terpilih Mas M. Aris yang menjadi ketuanya. Nanti kalau sudah berangkat, kalian sudah berangkat ke MTS Badasim, nanti bisa kami akan memperkenalkan siapa saja OSIS-OSIS ya yang menjabat di MTS Badasim seperti itu. Nah, untuk susunan pengurus OSIS ya, ini pengurus OSIS susunannya ada ketua yaitu M. Aris, nantinya ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, untuk membantu ketua ini ada beberapa seksi bidang masing-masing. Yang pertama ada bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini biasanya anak yang masuk di bidang ini nantinya mempersiapkan tentang pesantren kilat, tentang peringatan Maulid dan sebagainya, tentang keagamaan ya. Yang kedua ada kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini biasanya pasukan-pasukan yang sering ikut upacara bendera, petugas upacara bendera biasanya masuknya sini. Yang ikut paskibra juga masuknya sini. Ada yang ketiga ada bidang pembinaan kepribadian sosial dan budi pekerti luhur dan akhlak mulia ya. Ada yang keempat ada bidang organisasi demokrasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima ada bidang kreatif, keterampilan dan kewirausahaan. Yang keenam ada bidang pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga. Nah, olahraga biasanya anak-anak yang suka olahraga, baik itu senam dan sebagainya ya. Masuk sini. Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi. Yang kedelapan pembinaan persepsi, apresiasi dan kreasi seni. Dan yang kesembilan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini masing-masing bidang nantinya masuk dalam satu keluarga besar OSIS Wedasim Warangasem seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada mari tampilkan foto kegiatan-kegiatan OSIS ya. Ini yang tampilkan ini yang berarti tahun 1920 atau 1819 yang tidak saat tidak daring atau sebelum pandemi seperti itu. Ya, di sini ada upacara bendera, ini ada beberapa pasukan paskibra ya, seperti itu. Nah, selanjutnya selain ada upacara bendera, paskibra dan sebagainya, di OSIS juga setiap tahunnya ada pembagian takjil, yaitu di bulan Ramadan itu pasti ya kami laksanakan ini pembagian takjil di bulan Ramadan. Selain pembagian takjil bulan Ramadan, di bulan Ramadan juga kami akan melaksanakan dengan yang namanya pesantren Ramadan. Itu setiap tahunnya ada. Nanti kalau kalian kelas 7 sudah masuk di bulan Ramadan pasti mengikuti. Kalian ikut OSIS, yang mau ikut OSIS pasti ikut pembagian takjil ini ya. Kegiatan OSIS selanjutnya di sini ada bakti sosial, yaitu pembagian sembako pada warga yang terdampak banjir. Kemarin kita berangkat ke Desa Wonokerto di Kabupaten Pekalongan ya. Kami di sana di Desa Wonokerto saat Wonokerto kebanjiran ya, kami ke sana memberikan beberapa bantuan untuk sembako. Ini sebagai peduli kami, peduli siswa-siswi MTS Badasim terhadap sesama ya. Nah, kegiatan selanjutnya penyembelihan hewan kurban. Nah, tahun kemarin ini dilaksanakan di Talun, tepatnya di Desa Sengare ya, di Talun. Nah, ini penyembelihan hewan kurban. Setiap tahun kami melaksanakan. Tahun ini kami juga akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, yaitu di tanggal 22 Juli. Kemungkinan besar tempatnya nanti di Padansari ya, seperti nanti dilihat saja. Nah, itu beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. Silakan nanti yang berminat ingin bergabung dengan keluarga besar OSIS, silakan menjadi pengurus OSIS, silakan nanti bisa mendaftar
ya di wali kelas masing-masing. Saya ingin menjadi OSIS. Nah, silakan daftarnya di wali kelas nanti, ya. Nah, selain OSIS di organisasi kesiswaan itu kami juga mengembangkan namanya PK IPNU EPPNU, Pimpinan Komisariat IPNU EPPNU. Nah, ada ya di sini juga ada. Kalau kalian di rumahnya masing-masing di desanya sudah ikut IPNU di rantingnya, silakan ikut lagi di PK IPNU MTS. Kalau di rumahnya kok belum tahu apa itu IPNU, apa itu IPPNU, silakan nanti bisa ikut kegiatan IPNU IPPNU di MTS. Pak, kegiatannya apa Pak biasanya? Biasanya ada rutinan, ya rutinan Kamis biasa, terus juga menyiapkan saat hari besar agama, yaitu biasanya Maulid dan sebagainya. Silakan ikut IPNU EPPNU MTS. Ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus IPNU EPPNU Wed Hasyim Morongasem. Nah, itu beberapa kegiatan ya yang sudah dilaksanakan atau nantinya juga gambaran pengurus OSIS dan IPNU EPPNU. Jadi silakan siswa-siswi kelas baru semangat untuk ikut organisasi siswa, ya. Semangat juga untuk mengikuti ekstrakurikuler yang ada di MTS Wed Hasyim Morongasem. Pak, kalau saya ikut organisasi kan capek Pak, nanti pelajarannya tertinggal dan sebagainya. Itu tidak ada alasan seperti itu, ya. Tidak capek. Kalau kalian nanti sudah terbiasa ikut organisasi, nanti tidak capek, malah senang, dapat teman baru, dapat pengalaman baru dan sebagainya, ya. Pak, nanti kalau pelajarannya terganggu gimana? Nah, dari sinilah kalian bisa tahu caranya mengatur waktu, bagaimana jam belajarnya, bagaimana jam organisasi, pelaksanaan dan sebagainya. Nanti jadi pengalaman buat kalian nantinya, ya. Dan yang paling pastinya bisa kenal lebih dekat dengan Bapak Ibu guru yang ada di MTS. Ini kalau ikut ekstra dan ikut OSIS PK pasti lebih dekat dengan gurunya. Seperti itu. Nah, itu ya beberapa pembiasaan kegiatan OSIS dan kegiatan PK IPNU EPPNU, kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada di MTS Wed Hasyim Morongasem. Pesan Pak Arif, nanti kalau kalian sudah mengikuti, sudah tahu apa saja ekstra yang ada, silakan ya, silakan dipilih apa saja yang akan kalian ikuti di MTS untuk mengembangkan kemampuan kalian, mengembangkan keterampilan kalian, dan juga untuk menambah wawasan pengalaman kalian, seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bisa diketik di kolom komentar Facebook atau di grup WA Matsama, ya, seperti itu. Itu saja dari kami untuk materi kegiatan dan organisasi kesiswaan. Pak harap seluruh siswa-siswi MTS Wed Hasyim Morongasem, khususnya siswa baru kelas 7, antusias, semangat